dihebohkan dengan kabar duka pelecehan seksual permen itu nomor kekerasan seksual dengan kementerian terkait yang menerbitkan kami tidak bisa menayangkan secara umum pengakuan. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh ataupun fungsi reproduksi seseorang. Karena ketimbang relasi kuasa dan gender yang dapat berakibat penderita psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual saat ini masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun perkantoran. Menurut data sistem informasi online, perlindungan perempuan dan anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, pada tahun 2002 terdapat 11,686 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari sumber yang sama, perempuan adalah korban yang paling banyak dibandingkan laki-laki. Kekerasan yang sering dialami oleh kaum perempuan bukan hanya kekerasan seksual, namun juga terdapat usaha seksual yang termasuk dalam kekerasan seksual secara tidak langsung. Berbagai macam usikan seksual menurut Till dalam Kusmaiti 2001 6, seperti gender harassment, seduction, verbally, dan lain-lain. Usikan seksual tersebut didominasi oleh perilaku yang merayu dan menggoda kaum perempuan untuk dapat memenuhi hasrat seksual kaum laki-laki. Sebelumnya kalau soal tentang pelecehan seksual di kampus itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa ini kan kebanyakan anak rantau ya Mbak. Jadi mereka tuh nggak bisa mengontrol dirinya gitu, kayak gimana mereka bertempat, gimana niat mereka tahu anak marit atau gimana nggak tahu. Jadi kebanyakan anak-anak mahasiswa ini pada yang tidur ada di kosan cowoknya, kosan ceweknya gitu. Jadi kayak itu menurut saya itu udah suatu kekerasan seksual. Kekerasan itu adalah suatu tindakan abusif yang berupa melukai, mencelakai secara fisik dan tindakan dan menyerang fisik lainnya. Kalau pelecehan seksual itu adalah tindakan yang dilakukan berupa pendekatan yang berhubungan dengan hal-hal yang seksual. Menurut saya kalau seksual itu kan kayak kalau tubuhnya kayak megang tubuh atau kayak merendahkan satu sama lain gitu. Kalau peran perempuan sih menurut saya satu sama lain harus saling mengingatkan ya Mbak, untuk mengenai tindak kejahatan seksual tersebut, karena faktornya itu juga tidak bisa dipungkiri, itu bisa jadi yang memancing perempuannya, bisa jadi yang memancing itu laki-lakinya gitu. Tapi saya harap perempuan itu satu sama lain itu menjaga dan mereka itu tidak yang mudah untuk di-catcalling oleh pria-pria. Kalau untuk sebagai perempuan itu mungkin lebih harus menjaga diri, terus menjaga cara berpakaian juga, terus sama cara bergaul. Kalau menurut saya pribadi, kalau untuk menghindari itu lebih baik menghindari keramaian aja sih, biar nggak terjadi yang namanya seksual atau gimana yang nggak kita inginkan. Yang pasti saya akan mendatangi mbak-mbak tersebut ya, untuk menanyakan kenapa gitu, ada apa gitu kan. Terus kemudian kalau memang dia perlu banget bantuan, ya pasti saya akan membantu lah Mbak, mengenai apalagi itu kan
setelah dia menjawab itu dia terkena kekerasan seksual gitu kan. Saya pasti akan bisa saya. Menolong terus menyenangkan karena orang yang terkena pelecehan seksual itu mungkin awalnya itu trauma jadi Paling yang pertama itu kan lapor ke orang tua atau ke pihak yang berwajib gitu. Itu nanti. Berikut adalah contoh-contoh cara menghindari kekerasan seksual. Yang pertama, menghindari tempat yang berbahaya. Dan yang kedua, mungkin jangan percaya penuh kepada orang lain, siapapun. Dan yang ketiga, hindari obrolan yang berbau porno. Dan untuk menjaga dirinya sendiri, itu melatih kekuatan membela diri.